baru-baru ini masyarakat kembali dihebohkan untuk kesekian kalinya dengan peristiwa pembuangan dan pembunuhan bayi yang terjadi di Pontianak. Kasus ini bukanlah pertama kalinya terjadi. Tercatat kurang lebih sudah ada 3 kasus yang terjadi pada 2 bulan belakangan ini. Kasus pertama berlokasi di kawasan Kompleks Bumi Batara Indah 2, Jalan Sungai Raya Dalam, Desa Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, pada Selasa 28 Februari 2023. Penemuan bayi tersebut bermula saat saksi yang berinisial S pulang dari sawah. Pada saat itu, saksi melintasi tempat pembuangan sampah yang berada di sekitaran kompleks tersebut. Di lokasi kejadian terdengar suara tangisan bayi yang bersumber dari tempat pembuangan sampah. Karena takut, saksi yang berinisial S akhirnya melaporkan kejadian itu ke Ketua RT setempat. Setelah mendapat laporan dari warganya, Ketua RT beserta rekannya bergegas menuju lokasi tersebut. Ketika sampai di lokasi kejadian, keduanya menghampiri sumber tangisan yang berasal dari bungkusan kantong hitam. Setelah dibuka, alangkah terkejutnya mereka saat melihat isi dari bungkusan kantong hitam tersebut. Terlihat sosok bayi yang masih hidup, berplasenta, dan berlumuran darah. Saat itu, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di kantor kepolisian terdekat. Dengan sigap, petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi tempat kejadian perkara. Dilanjutkan menggali keterangan saksi-saksi dan memeriksa CCTV di beberapa sudut. Dengan bantuan masyarakat dan kerjasama tim Joker bersama Babin Kamtibmas Sungai Raya Dalam, tempo waktu 3 hari, pelaku pembuangan bayi tersebut akhirnya dapat diamankan. Jika membahas mengenai sanksi hukum, ada beberapa pasal pada KUHP yang berindikasi dapat menjerat perbuatan tersebut. Pertama, pasal 305. Pasal tersebut berbunyi, barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum 7 tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian pasal 306. Pasal tersebut berbunyi, ayat 1. Jika dari perbuatan tersebut mengakibatkan bayi luka berat, maka sanksinya berupa pidana penjara paling lama 7 tahun 6 bulan. Ayat 2. Jika mengakibatkan bayi mati, maka pelaku pembuangan bayi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kedua, pasal 181. Pasal tersebut berbunyi, barang siapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp300. Ketiga, pasal 341. Pasal tersebut berbunyi, seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian pasal 342. Pasal tersebut berbunyi, seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Maka dalam upaya untuk melakukan penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi, perlu dilakukan tindakan seperti: pertama, tindakan preventif, yaitu menanamkan pendidikan moral dan agama sejak dini, memberikan pendidikan formal, memberikan penyuluhan hukum dengan media untuk
mempertinggi kesadaran hukum masyarakat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan bahaya serta dampak dari seks bebas atau free sex, memberikan lapangan kerja dan pengawasan dari masyarakat. Kedua, tindakan represif, yaitu menerapkan hukum yang berlaku saat ini yang mengatur tindak pidana pembuangan bayi dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bersama Perennial menjawab persoalan di masyarakat.